Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PPT kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban atau kunci jawaban dari UTS yang sudah diberikan. Yang pertama adalah untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan alasan kita dapat mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Nah, clue-nya adalah merubah dari pernyataan ini menjadi sebuah proposisi matematis. Jadi misalkan pernyataan P adalah saya terpilih dan Q adalah Indonesia maju, maka pernyataan ini bisa saya nyatakan dalam bentuk P dan Q dalam kurung maka Q. Nah, selanjutnya kalian boleh memberikan alasan baik dari ekspresi secara matematisnya atau tabel kebenarannya. Mari kita mulai dari penyederhanaan pernyataan tersebut melalui metode aljabar. Jadi kita punya P dan Q, maka Q. Nah, di sini kita lakukan penyederhanaan, yaitu dengan merubah yang tanda maka ini menjadi negasi dari pernyataan P dan Q atau Q. Itu ada di teorema, ada di teori sifat-sifat aljabar, sifat-sifat proposisi. Jadi kita akan menegasikan P dan Q dalam kurung, maka Q dia dinegasikan menjadi negasi dari P dan Q dalam kurung atau Q. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan negasi ini, membuka negasi ini terhadap kurungnya, yaitu menjadi negasi P atau negasi Q di sini atau Q, dimana kita tahu kalau negasi Q atau Q nilainya sudah pasti benar karena salah satu Q dan negasi Q atau negasi Q salah satunya akan bernilai benar, sehingga negasi P menjadi negasi P atau T atau true. Nah, di sini kita tahu bahwa apapun yang atau dengan true yang berpasangan dengan true, maka nilainya akan true untuk operasi atau. Jadi sesuatu atau true udah pasti nilainya true. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari pernyataan ini semuanya selalu benar, maka kita bisa percayai karena selalu benar. Apapun kondisinya, maka kita bisa percayai pernyataan ini sebagai pernyataan yang benar. Nah, atau bahasa lainnya adalah ini adalah sebuah tautologi, makanya kita bisa percaya, atau kita bisa gunakan apa namanya? Tabel kebenaran dengan menunjukkan tabel kebenaran di mana di sini juga terlihat bahwa pernyataan ini bernilai benar semua gitu kan. Jadi dia itu adalah tautologi. Jadi alasannya kita bisa mempercayai yang utama adalah pernyataan ini adalah tautologi, jadi kita bisa percayai apapun keadaannya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Nah, di sini sama dengan soal sebelumnya, yaitu dengan dengan memisalkan P adalah saya terpilih, Q adalah Indonesia maju, dan di mana pernyataannya menjadi P atau Q, maka negasi Q. Nah, di sini kita bisa cek dari tabel kebenarannya bahwa pernyataan ini merupakan kontingensi atau pernyataan yang bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Di mana di sini terlihat bahwa ada dua nilai salah dan ada dua nilai benar gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian gambarkan tabelnya yang ini dan menyebutkan pernyataan ini tidak bisa dipercaya, kenapa? Karena suatu saat dia bernilai salah, suatu saat dia bernilai benar gitu kan. Jadi kita sebaiknya tidak mempercayainya. Nah, ini juga sudah cukup untuk menjadikan alasan. Selanjutnya bisa dilihat dari pernyataan aljabarnya, dari ekspresi aljabarnya, penyederhanaan aljabar, yaitu di mana P atau Q menjadi maka negasi Q kita negasikan yang tanda
apa ini, tanda atau tanda makanya ini dia menjadi negasi dari P atau Q atau negasi Q. Kita buka kurung dari negasinya menjadi negasi P dan negasi Q atau negasi Q, di mana ini dan atau karena tidak bisa dijadikan satu, sehingga maka untuk membuka kurung kita operasikan negasi P atau negasi Q dan negasi Q atau negasi Q, di mana negasi Q atau negasi Q nilainya adalah negasi Q. A atau A pasti nilainya A ya. Jadi kita punya negasi P atau negasi Q dan negasi Q. Ini juga kalau kita buka lagi, dia akan menjadi kembali ke pernyataan yang ini. Jadi dia pernyataannya bukan merupakan tautologi atau bukan merupakan juga sebuah kontradiksi, tapi sebuah kontingensi, di mana pernyataannya bisa bernilai benar atau pernyataan bisa bernilai benar atau pernyataannya juga bisa bernilai salah. Jadi sebaiknya kenapa kita tidak bisa mempercayai mempercayai pernyataan ini, karena suatu saat dia bernilai benar, suatu saat dia bernilai salah. Jadi seperti itu. Pertanyaan ketiga yaitu yang cukup panjang ini, diantara sekelompok mahasiswa dan seterusnya. Yang pertanyaan pertama adalah gambarlah diagram Venn menunjukkan keadaan di atas, berapa siswa yang suka ketiganya, dan C yang ini mungkin mirip-mirip dengan aplikasi dari proposisi, yaitu berapa siswa yang suka matematika distrik atau kalkulus. Nah, di sini jawabannya, bagaimana caranya? Kita akan mulai dari memisalkan yang suka ketiga mata kuliah tersebut adalah sebuah nilai X. Maka matematika diskrit dan kalkulus saja, yang tadi 16, dia akan dikurangi X. Matematika dan bahasa Inggris saja, dia akan 15 dikurangi X, dan seterusnya, hingga dimana kalau kita mau menghitung matematika diskrit saja, yaitu adalah yang suka matematika diskrit, dikurangkan dengan yang suka matematika diskrit dan kalkulus, dan dikurangkan dengan yang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, dan dikurangkan dengan yang suka ketiganya. Di sini saya kelihatannya untuk yang ini saya kurang tertulis matematika diskrit ya. Ini matematika diskrit ya. Nah, selanjutnya, jadi kita dapat 13 tambah X. Begitu jauh untuk kalkulus, begitu juga untuk bahasa Inggris, gitu kan. Jadi kita dapat 16 min X, 15 min X, 14 min X, 13 plus X, 22 plus X, 13 plus X. Nah, dan jumlah mahasiswa yang suka mata pelajaran tersebut, karena tadi ada yang 5 tidak suka ketiganya, maka jumlah mahasiswa yang suka mata pelajaran tersebut adalah 95. Nah, 95 ini adalah jumlah dari semua ini. Dari 95 ini adalah jumlah dari yang atas ini sebenarnya. Jadi kita bisa menghitungnya seperti ini. 95 sama dengan yang ini ditambahkan dan ditambah terakhir oleh X, karena ini semua kita belum masukkan yang X ya, yang X yang ini ya. Jadi kita tambahkan terakhir dengan X sehingga didapat 95 sama dengan 93 tambah X, di mana X-nya adalah 2. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang suka ketiga mata kuliah tersebut hanya 2 orang. Nah, di sini kita akhirnya bisa dapat bahwa yang suka matematika diskrit adalah 14, yang matematika diskrit dan bahasa Inggris adalah 13, dan seterusnya. Jadi 16 min X 14, 15 min X 13, 14 min X jadi 12, dan seterusnya. Nah, yang inilah yang akan kita taruh pada diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya bagaimana? Ya kita tinggal masukkan yang ini tadi. Masukkan menjadi seperti ini. Dimana yang suka keduanya adalah 2, yang suka matematika diskrit saja ada 15, bahasa Inggris saja ada 15, kalkulus ada 24, dan seterusnya. Dan 5 ini adalah yang tidak suka ketiganya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua adalah berapa yang suka ketiganya, udah jelas ya, yaitu adalah X, yaitu 2. Kemungkinan saya ada salah ketik di PPT yang diberikan, itu mungkin di sini tertulis 5, tapi sebenarnya yang benar itu 2 ya. Karena mungkin saya agak typo ya untuk ininya. Typo untuk 2 sama 5-nya terlalu dekat, dan saya nggak cek lagi tadi. Nah, selanjutnya yang C adalah apa yang mahasiswa yang suka diskrit atau kalkulus. Perhatikan di sini katanya adalah kata atau. Maka di sini secara clue-nya ada secara matematis dia merupakan gabungan antara diskrit
dan kalkulus. Jadi diskrit digabung dengan kalkulus. Pak, apakah 13 dan 12 ini juga masuk? Iya, kenapa? Karena dia suka juga matris dan dia juga suka kalkulus. Jadi dia masuk meskipun yang dia itu juga sebagian suka bahasa Inggris gitu kan. Jadi yang 13 ini kan suka matematika diskrit sama bahasa Inggris. Tapi dia karena terhitung juga suka matematika diskrit, maka di sini juga tetap masuk. Jadi kita hitung adalah 24 tambah 15 tambah 14 tambah 5 tambah 13. Ini bukan 5, ini 2 harusnya ya, saya typo ini. 2 tambah 13 tambah 12 akhirnya sama dengan seluruh yang suka dikurangi yang suka bahasa Inggris saja. Jadi dia 95 minus 15 hasilnya adalah 80. Nah, untuk pertanyaan keempat adalah bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau soal nomor 2. Nah, di sini saya kasih contoh untuk yang soal nomor 1. Saya jawab dari soal nomor 1 di mana tabelnya adalah seperti ini, tabel kebenarannya. Nah, kita bisa ubah dia tabelnya menjadi seperti ini di mana P dia jadi true jadi 1, false jadi 0, dan ini langsung kita ambil nilai fungsinya saja. Jadi nilai yang ini, di mana di sini nilainya true semua, sehingga di sini nilainya adalah 1, 1, 1, 1 semua. Nah, untuk SOP-nya bagaimana? SOP kita mengecek yang nilainya 1, di mana 1 ini ada di semua, maka semuanya kita tulis 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, di mana kita bisa tulis X, Y aksen, X aksen Y, X aksen Y aksen. Dan kalau kita tulis dalam bentuk termnya, dalam bentuk min termnya adalah M3, M2, M1 tambah M0. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk POS-nya, perhatikan di sini bahwa POS tidak ada yang nilai untuk POS kita harus mengecek yang nilainya 0. Nah, di sini nggak ada yang nilainya 0, maka POS-nya adalah sebuah himpunan kosong, alias tidak bisa kita cek POS-nya. Oke, jadi kita tidak bisa buat POS-nya dari yang tabel ini. Kita dinyatakan saja sebagai kosong. 0 ya, bukan 0 ya, 0. Nah, selanjutnya adalah 2. Untuk yang nomor 2, tabelnya adalah yang seperti ini. Dia kalau kita rubah menjadi tabel yang seperti ini, di mana nilainya adalah nilai kebenaran pernyataannya adalah 01, 01. Selanjutnya kita tinggal bentuk SOP-nya, yaitu SOP kita cek yang nilainya 1, yaitu 10 dan 00, sehingga 10 tambah 00 hasilnya adalah X Y aksen tambah X aksen Y, di mana kita bisa nyatakan dalam M2 tambah M0. Selanjutnya adalah yang POS. POS adalah 1 ditambah 1 yang ini, 11 dengan 01 ya, 11 dan 01, sehingga kita dapat 1 tambah 1, 0 ditambah 1. Kita dapat X aksen tambah Y aksen dikali dengan X tambah Y aksen. Dimana kalau kita sebut dalam termnya adalah M3, M1. Nah, ini untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal terakhir yaitu question untuk semuanya, yaitu di mana sih pentingnya pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika. Di sini yang paling penting ini akan mungkin kalian banyak variasi jawabannya, tapi yang terpenting adalah mengenai materi-materi yang ini. Yang pertama adalah penentuan pernyataan penelitian. Apapun bentuk penelitiannya dimulai dari pertanyaan sebuah masalah. Nah, di sini yang saya maksud dengan penentuan pertanyaan penelitian itu adalah penelitiannya mau dibuat mau diarahkan kemana. Nah, ini maksudnya dari misalkan apakah ini bisa dipraktekkan dalam ini, apakah ini dan ini sesuai. Nah, di situ matematika diskrit sangat berkontribusi besar, yaitu dengan menentukan pertanyaannya bisa dijawab dengan pernyataan nggak? Iya atau tidak? Apakah dia iya atau tidak, apakah dia bisa terjawab atau tidak, itu dasarnya dari matematika diskrit, dasar dari logikanya. Nah, selanjutnya selain penentuan pernyataan penelitian adalah dasar logika hampir semua mata kuliah informatika. Jadi yang kalian pelajari mengenai aljabar boolean, mengenai logika pernyataan, mengenai himpunan, itu adalah hampir semuanya akan
menjadi dasar. Contoh database dia akan seperti himpunan, sifatnya seperti himpunan. Contoh juga misalkan pemrograman dia semuanya bekerja berdasarkan logika, berdasarkan algoritma Boolean dan seterusnya seperti itu. Jadi materi dasar matematika ini sangat penting karena dia akan membangun logika kalian dalam mata kuliah yang lain. Nah, selanjutnya ini adalah yang lebih umum yaitu dasar berpikir matematis untuk setiap permasalahan. Jadi sebuah permasalahan, kecuali permasalahan sosial mungkin ya, yang dimana 1 tambah 1 bisa 3. Nah, ini untuk masalah sains ini adalah dasarnya. Jadi matematika diskrit adalah dasar dari kalian untuk berpikir matematis. Yang kayak misalkan yang tadi ya mulai dari logika, himpunan, boolean dan lain-lain, aturan operasi dasar atau dan jika dan maka dan seterusnya. Jadi dia itu merupakan dasar berpikir matematis untuk setiap permasalahan. Ya, nah di sini juga seperti yang dijelaskan di depan bahwa hampir semua masalah bisa dimasukkan ke dalam diskrit. Jadi bentuk diskrit itu yang dapat kita nilai. Kalau bentuk non diskrit biasanya masalahnya masalah kayak misalkan sejarah dan lain-lain, itu sejarah sosial, apalagi ekonomi masih diskrit ya, geografi juga masih. Jadi semua yang bisa kalian masukkan dalam variabel itu masih dalam bentuk diskrit, kecuali yang kayak bisa dibilang ya yang kuantitatif ya, yang kuantitatif itu masih diskrit. Bahkan nanti juga untuk yang kualitatif juga bisa dibuat ke kuantitatif dalam permasalahannya, dimana juga nanti bentuknya pasti diskrit. Nah, sampai di sini untuk apa? Untuk pembahasannya silahkan dipelajari ulang dan saya belum nilai untuk semuanya untuk yang UTS. Jadi silahkan ditunggu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.